Kopi Kripto. Kau mengajak aku ke sana. Karena di investasi kan ada 3 tuh, beli, jual, atau nggak melakukan apa-apa. Kalau kita tidak mengerti cara mengelola uang yang bijaksana, sebaiknya jangan mendekati pasar modal ataupun money market. Iya. Karena itu adalah tempatnya penjagalan terjadi. That's why aku kalau ngobrol sama teman-teman trader, saya sebenarnya agak kasihan sama mereka. Mereka itu duduk nggak tenang, Pak, sambil lihat angka yang berjalan. Wah, ini seru banget ini. Penghasilan 5 tahun tiba-tiba bisa diganjar 1 hari. Iya. Jackpot itu ya ceritanya. Iya. Tapi Kaget itu sih. tidak terjadi dalam 1 malam ya. Tidak. Itu akumulasi lah, Pak. Itu maksudnya akumulasi dari semua yang kita sebar, benihnya sama macam. Dan Anda dapatkan itu bukan keuntungan dari kripto, tapi Anda dapatkan dari active income. Anda bekerja sebagai seorang agent insurance, you bekerja sebagai wedding organizer, sebagai talent dan sebagainya. Iya. Kalau Anda tonton di income sebelumnya, di video sebelumnya. Nah, sekarang saya ada pertanyaan-pertanyaan. Kita bongkar aib dulu ya. Iya. Boleh ya? Apa kesalahan paling konyol dan bikin nyesek yang pernah Pak Andi lakukan pas pertama kali nyemplung ke kripto? Aku merasa saya sangat pintar, Pak. Jadi saya asal beli aja, saya pikir setelah beli besok langsung naik lagi, Pak. Ternyata saya kejebak 1000 hari hancur lebur. Itu menurut saya sih, ya kalau bisa tahu kapan mesti masuk, kapan mesti berdiam diri ya, karena di investasi kan ada 3 tuh. Betul. Beli, jual, atau nggak melakukan apa-apa. Beli, jual, atau tidak melakukan apa? Ya, nah itu saya tidak tidak melakukannya gitu loh. Akhirnya saya malah beli terus. 2017 Desember saya merasa, wah ini habis beli besok naik 10%. Ini saya cepat kaya dong. Iya. Masukin lagi depo terus, Pak. Gitu. Nah akhirnya saya nyangkut. Tuh. Ada yang nggak balik kok, tapi dari 10 koin atau 20 koin yang kita beli misalnya, yang nggak balik tuh ya 3-4 jenis lah. Ya kayak misalnya kita udah cemplung 10 juta, dia balik ke 100.000 rupiah, Pak. Jadi kehilangan 99% dan tidak balik sampai hari ini. Itu salah satu kesalahan bodoh. Ya, Dan itu banyak orang udah stres. Ya. Mungkin butuh uang 100.000 pun dijual gitu akhirnya. iya. Saya sampai hari ini nggak jual itu, saya kolektor tuh, biarin. Masih di 100.000, biarin aja. Sampai hari ini masih ada. Iya, saya biarin aja. Itu sebagai pengingat gitu. Sebagai pengingat. Iya, Dan nggak ada kesempatan dia rebound balik, nggak ada ya? tidak ada. Karena proyeknya juga nggak ada. Ada yang foundernya sudah kabur, udah scam, dan lain-lain. Oh itu banyak sekali ya. Ya. Nah itu jangan sampai kita ketipu begitu-begituan ya. Iya. Oke. Terus yang kedua, penyakit kronis pemula di Indo, FOMO, Ya, fear of missing out. Kenapa kita gampang banget sih keracunan cuman gara-gara lihat screenshot profit, orang di sosmed dan sebagainya. ya. Karena ilmunya tidak akan rumpun, Pak. Karena otaknya itu tidak berfundamental berpikir ya. Iya. Selalu mengatakan soal uang. Dia lupa. Sebenarnya kripto itu ada teknologi di belakangnya, Pak. Teknologi itu, maka kemarin saya sangat senang melihat ada kelas yang fundamental itu kan. Dari Kelas Pak ya, Oscar. Pak Oscar sama Pak Chandra segala macam. Ya itu yang dibutuhkan. Lo harus mengerti dulu akarnya, root cause-nya apa. Betul. Baru nanti lihat pohon ini keluarin buah apa, bisa menghasilkan buah apa. Buah itu yang kita petik dan kita jual jadi profit. Kalau sekarang kan semuanya pengen langsung kaya, Pak. Betul. Tanpa tahu apa roots-nya apa, nggak tahu. Betul. Tanya aja teman-teman kalau influencer-influencer kesayangan Anda gitu kan. Hal yang agak teknis dikit deh. Lihat dia jawab apa gitu. Nah, dari situ ketahuan. Makanya kalau cara berpikirnya tidak sampai mendalam, Ya. tapi hanya di permukaan, itu sangat berbahaya dan sangat dekat dengan dunia perjudian, Pak. Karena jadinya ketika kamu tidak mengerti apa yang kamu beli, maka kamu masuk kategori orang lagi berjudi, Pak. Nah itulah kesalahan-kesalahan ya, seperti mencintai koinmu bukan profitmu gitu ya. Kadang-kadang memang ya influencer ini mengajarkan you untuk mencintai koin gitu, bukan mencintai profit. Padahal kita yang harus berteman itu harus dengan profit sebenarnya. Oke. Terus berikutnya kita bedah 3 dosa utama pemula. Ikut signal dari grup Telegram, malas riset fundamental, Ya, dan nyimpen semua koin di exchange. Mana yang paling bahaya? yang mengikuti, Pak. Yang mengikuti Ya. tanpa
do your own research. Ya, itu yang paling berbahaya. Karena dia tidak mau berpikir. Jangankan kita ngomongin taruh duit di centralized exchange, kita ngomongin ini itu, ya pola pikirnya dulu deh gitu. Alasannya deh gitu. Dia ngerti nggak sih sekarang sebenarnya misalkan ada koin-koin yang potentially bisa punya masa depan ya. Dari mana ya? Dari cara kerja mereka, tujuannya dan lain-lain. Nah itu apakah orang pergi cari tahu? Apa hanya cuman lihat di X, oh ini koinnya pump nih, gue ikut beli ah. Biasanya kan orang beli dulu baru pergi cari tahu Pak. Iya. Iya kan? Iya. Udah nyemplung baru pergi, ini bagus nggak ya? Baru cari tahu. Nah, itu bahaya banget. Seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi yang keempat, menurut Pak Andi, kenapa banyak orang rugi di kripto? Banyak orang susah banget buat cut loss. Mau kripto apapun, investasi apapun, ya akhirnya malah makin boncos. Dan itu banyak teman-teman saya. Iya. Bahkan kemarin di kelas itu ada beberapa yang kena scam. Karena usia udah berlanjut kan. Sampai rugi 1M lebih. Itu yang ketahuan Pak. Iya. Sehingga dia trauma. Dia betul-betul, tapi untung dia mau belajar. Nah itu uang sekolah dia. Iya. Karena exchanger palsu dan sebagainya. Gimana menurut? Kripto itu zero sum game Pak. Kripto ya. Zero sum game ya. Bukan Bitcoin ya. Bukan Bitcoin ya. Bukan. Oke. Kripto itu kenapa zero sum game? Karena ada yang menciptakannya, ada yang kuasain supply-nya, ada market making, ada kabel grupnya, Kecuali Bitcoin. kecuali Bitcoin. Nah, sisanya itu adalah decentralized fata morgana ya, decentralized yang hanya sebuah bayangan, bias gitu. Makanya lebih banyak orang hancur lebur hidupnya di kripto daripada kamu mendengarkan story seperti saya. Karena saya dari awal menitik beratkan semua pertahanan di Bitcoin, Pak. 70%. Kalau bisa next cycle kita kalau ketemu lagi 5 tahun kemudian mungkin udah 90% Pak portfolio saya Bitcoin gitu. Nah. Sisanya ya yang eksperimental gitu. Yang lain kripto itu kan bermain di teknologi. Saya sendiri juga ada koin kan. Nah makanya itu lebih ke eksperimental. Bukan sesuatu yang boleh kita menitik beratkan kepala kita taruh ke dalam gitu loh. Itu sangat tidak bijaksana. Kalau kita tidak mengerti cara mengelola uang yang bijaksana, sebaiknya jangan mendekati pasar modal ataupun money market, Pak. Iya. Karena itu adalah tempatnya penjagalan terjadi. Karena kamu tidak mengerti, kamu tidak bijaksana mengelola uang, kamu put all of your saving gitu ya. Iya. Ada yang makan bisnisnya dimasukin, duit bisnisnya ya. Harusnya beli bahan baku dia masukin. Iya. Drawdown 30%, panik, kaget, dia cut loss, ternyata habis cut loss malah terbang. Oh itu sering terjadi. Oh sering. Itu yang Banda tungguin. Tunggu kamu keluar dulu, baru dia pump. Wow. Ya, otomatis kamu akan merasa kamu rugi, kamu masuk lagi, siram lagi Pak. Dan terus berulang. Inilah money market. Nah itu istilah sebab kita harus belajar ya. Ya, Jangan sampai cuman, beda nggak sih ilmu gratisan sama kalau kita workshop premium ini 2 hari 1 malam? sangat berbeda dong. Iya. Kalau kamu yang free, oh banyak sekarang yang free. Tapi satu koin aja butuh baca 30 halaman. Nah. Are you willing to do? 30 halaman dibaca, itu per satu koin, per 1 hari. Besok beda lagi bacaannya. Really kamu mau baca kayak begitu? Atau kamu mau yang berbayar, kita sudah compile semua, yang kita sudah pilihin, yang mana udah disimplify Pak. Iya. Karena sebenarnya cara untuk edukasi ini, paling akurat atau efisien adalah simple. Iya. Kita di belakangnya boleh rumit, tapi outputnya simple dan orang bisa menangkap intisarinya. Itu yang paling penting Pak dari edukasi soalnya. Oke, keren. Terus sekarang banyak banget tuh influencer jadi-jadian waktu lagi rame nih kripto. Kita berikan tips yang paling ampuh buat bedain mana yang beneran memberikan edukasi dan mana yang cuma mau cari mangsa. Ya, Tandanya apa? Itu dibuka gak di kelas nanti? buka. Ciri-cirinya gampang kok. Saya pernah kok, saya sebenarnya orang yang tidak suka mencari masalah ya, atau mencari musuh itu. Tapi ada satu tweet yang menurut saya ini sudah keterlaluan. Nggak tahu siapa ini muncul dadakan buka kelas berbayar, terus dia bilang dia beli ETH 2018 akhir tahun, 1 biji dia bilang dia belinya 400.000 rupiah. Saya buka semua historical data transaksi saya, paling murah itu 1,5 juta Pak. Oh iya. Saya langsung balas tweetnya dengan screenshot saya beli. Saya bilang bro, mantap ya beli 400.000 ya. Beli di mana kamu? Saya bilang. Dia screenshotnya Indodax. Oke.
Saya bilang, lu kalau mau bohong, saya langsung tembak Pak. Iya. Bohong tuh yang agak make sense bro. Saya ini pelakunya soalnya. Kamu mau bohongin siapa? Langsung dia say sorry lah di DM. Dia bilang dia typo lah, harusnya 4 juta lah Pak. Buset, saya bilang. Yes, Kok bisa yes. begitu tega gitu loh. Iya. Orang tidak mengerti, kamu datang buka kelas, kalau kamu expert silakan. Tapi kalau kamu mau berbohong begitu Pak, Betul. kamu bisa ditangkap loh itu. Iya, iya, iya. Itu karena kamu menipu orang jelas-jelas. Itu Jelas, penipuan. jelas. Saya langsung komen, kalau saya lihat ini penipuannya udah terang-terangan nih. Ya udah saya balas lah. Saya langsung komen. Loh kok begitu? Saya bilang. Saya beli 1,5 juta, 2 juta. Mana ada Pak 400.000 2018 Desember. Betul. Buset. Nah itu yang terjadi. Betul. Maka teman-teman kalau mau bedain yang benar-benar sudah lama di dunia kripto sama yang tiba-tiba nongol di COVID, ini semua terjadi karena COVID Pak. Oh iya. Gara-gara COVID tiba-tiba muncul banyak sekali Orang-orang halu itu ya. sifu gitu. Oh Padahal iya. sebenarnya secara teori kalau keilmuan, kita bisa dianggap seorang master jika sudah di atas 20 tahun Pak. Oh. Bertahan di satu industri yang sama. Iya dong. Seperti saya baru 8 tahun Pak, jangan sebut saya master. Bikin malu Pak. Iya, iya, iya. Saya bilang nanti 12 tahun lagi, kalau 20 tahun lagi, atau 12 tahun lagi saya masih di dunia kripto, barulah saya cocok dipanggil seorang master lah, guru besar. Kalau sekarang jangan dong, saya bilang. Bikin malu lah, baru 8 tahun. Iya, kan? iya, iya, iya. Nah, kita sadar diri lah, jangan malu-maluin. Saya paling gak mau sih kayak gitu. Setuju Iya. sekali. Oke. Terus pernah nggak sih? Pasti pernah rugi besar. Bahasa rugi itu kalau cut loss ya. Ya, Rugi terbesar dalam hidup itu apa? Gimana cara Andi sembuh dan bangkit lagi dari situ sehingga Andi pelajari momen itu. Rugi besar. Tadi di, udah di luar, kayaknya di luar konteks kripto atau money market boleh Pak? boleh. Oke, jadi kita waktu itu menang tender di salah satu kampus, bikin tas ya, Ya. ransel. Oke. Itu transaksinya lumayan besar untuk zaman itu untuk saya dan istri. Malamnya kita sudah merayakan, karena sudah selesai ya, semua ribuan tas, berapa ribu lah. Udah selesai kita jahit, udah siap kirim besok. Malam itu, kebakaran Pak. Habis semua. Jadi bukan yang banjir itu tadi. Bukan, Ini lebih yang gede. lebih besar. Kalau boleh tahu nominalnya berapa? Berapa ratus juta ya? Aduh. 4.000 atau 5.000 piece, saya lupa Pak. Astaga. Itu hilang semua dalam satu malam. Terus gimana reaksi Andi? Nah, solusinya gimana? Kita harus cari solusi, Pak. Itu saya lagi pakai Indomie. Lagi di Pluit lah, pakai Indomie. Saya orangnya itu, sekarang karena sudah banyak belajar, saya sudah mengurangi cara-cara yang impulsif, Pak. Yang reaktif saya berlebihan semacam. Saya tuh lebih ke tenang. Tenang, terus kita mikir. Kita harus lempar ke penjahit lain nih. Terus kita besok balik ke tender. Kebetulan, besok adalah deadline untuk kirim barang. Tapi malamnya kebakaran habis semua Pak. Ayo. Kamu harus bernegosiasi ulang kan, benar nggak? Nah makanya besoknya langsung ke Bandung. Ada juga yang pergi bernegosiasi dengan kampusnya. Ya kan, Ibu kita kebakaran. Bukan kita yang mau nih, ya kan. Ada beritanya udah lengkap gitu. Kita akan memberikan tas ini secepatnya. Ya, kasih kita waktu. Nah kita turunin lagi harganya gitu loh. Kita make a very good deal for you. Saya masih untung tapi sisa tipis banget. Ya, yang penting tidak kerja bakti. Nah, tapi dari kampus juga mendapatkan sedikit keuntungan dari sisi spendingnya, ongkosnya, gitu kan. Nah, jadi kita cari cara untuk win-win. Nah, that's why waktu itu saya merasa itu salah satu yang paling besar sih, Pak, dan paling shocking sih, karena itu sudah deal sama orang. Lu bayangin kalau orangnya besok tidak mau tahu dan kita bisa kena denda. Kamu sekali jatuh, kena tangga, kena apa, semua sekalian gitu kan. Nah itu yang paling berbahaya. Jadi lebih, kalau aku tuh lebih ke solusinya sih. Saya hidup pasti banyak masalah ya. Betul. Along the way, apalagi bisnisnya banyak banget. Setiap kali muncul masalah, saya lebih ke pendinginan Pak. Saya pikir dulu gitu, ini next stepnya gimana ya? Kita pergi negosiasi kah atau Setuju. Itu losing a lot of money, tapi margin yang kehilangan. Akhirnya kita harus gerilya nyari pabrik kiri kanan, penjahit kiri kanan, ya syukurnya selesai sih. Tapi duitnya itu nggak balik kan? Ya, Artinya ya pasti bahan. duit dari mana kalau Anda bisa bikin penjahit yang baru? Bahan segala macam ya dari pabrik Pak. Dia kan ada insurance pabrik. Oh. Jadi kayak kita besar bareng sih sama pabrik tas ini dulu.
Penjahitnya dia mungkin cuma 10 orang startingnya. Karena besar bareng, penjahitnya sekarang ada 600 orang, Pak. Oke. Jadi pabrik besar gitu. Dari situ si bos yang punya pabrik ya punya toleransi juga. Karena Kok murni bisa kebakaran sih? biasalah Pak, anak buah lupa matiin listrik lah, apalah, konslet. Aduh, Kayak seperti gitu. itu ya. Ya, mas sampai masuk berita kok, karena itu gede banget, pabrik gede di Bandung. Wow. Ya, itu Dan pasti nanggung lah pasti itu. Dan itu terjadi ya. Iya, nah terjadi. Oke. Wah, ini tapi dari situ you learn something ya. Iya, I learn a lot Pak. My whole life lah gitu. Itu nggak mungkin lupa momen itu ya. Iya, itu saya masih habisin Indomie saya kok, baru saya berpikir. Ini namanya mentalnya udah kuat. Karena udah biasa tidur di garasi sebelah sepeda motor. Iya. Sama nonton kunang-kunang setiap 2 hari sekali ya. Buat yang sudah kecanduan FOMO trading atau mantengin chart tiap detik, gimana cara detoxnya biar bisa invest dengan lebih sehat? Teman-teman harus bisa membedakan ya daily trading, swing trade sama investasi. Kalau saya itu mungkin satu-satunya kelas di paid groups di Indonesia yang mengajarkan grassroots. Di grassroots itu artinya kripto itu bukan hanya soal trading. Banyak hal yang bisa kita garap. Kita bisa build bisnis di dalam. Kita bisa jembatanin Web 2 ke Web 3. Pak. Dan masih banyak hal lainnya. That's why aku kalau ngobrol sama teman-teman trader, saya sebenarnya agak kasihan sama mereka. Mereka itu duduk gak tenang Pak. Sambil lihat angka yang berjalan. Sedangkan kalau saya itu obat asam lambungku bisa laku itu. Iya. Cocok Pak. Cocok itu. Ya makanya saya kalau ngobrol sama anak-anak ya sih nggak megang apa-apa gitu. Karena bagi saya lebih penting ketemu mereka gitu. It's so fun gitu loh. Karena mereka juga jago di trading kan. Saya suka ketemu orang yang jago kan. Nah tapi kalau tiap saat mereka harus meliatin dia punya monitor gitu kan. Very sad sih. Makanya kita cobalah learn something new. Sekarang dunia juga sudah AI gitu ya. Connecting ke AI, bagaimana trading plan. Mungkin lu bisa bikin bot yang trading buat lu gitu. Bukankah itu yang kita cari di dunia teknologi? Luar biasa. Yes. Dan untuk kita bisa membedakan daily trader, swing trader, dan investor, dan cara keluarnya itu kita perlu lingkungan sih. Menurut saya itu penting. Iya, lingkungan. Iya kan? Community mensupport gitu ya. So, di dalam kelas kita tanggal pelatihan Merdeka 1-2 November, kita akan berkomuniti dengan orang-orang yang luar biasa. Kayak kemarin yang datang di kelas kita, sorry itu saya bongkar ya, itu ada yang punya hotel bintang 5, kemudian juga ada salah satu pemilik bisnis yang sangat besar, yang omsetnya tuh triliunan setiap tahun, mereka datang loh. So itu sama aja how to networking with upper class people di dalam kelas kita besok. Karena kelas kita premium ya. Dan ini kesempatan yang luar biasa untuk Anda betul-betul belajar di kelas premium itu. Untuk kalian itu benar-benar untuk learn something. Dan itu mindsetnya. Anda belajar mindsetnya mereka itu seperti apa gitu ya. Oke. Terus last but not least ya. Seberapa dalam sih pemula harus ngerti teknis blockchain dan tokenomics itu? Dan perlu seberapa dalam? Perlu seberapa dalam? Ya. Sebenarnya pelajarin Bitcoin dulu Pak, fondasinya. Itu yang paling penting ya. Berpikirnya itu dari si Bitcoin dulu. Itu the mother of all coin kan. Oke. Makanya dia kalau kamu mengerti Bitcoin, cara kerjanya, ya blocks by blocks ya, hash powernya berapa segala macam. Kenapa ada difficulties yang kadang naik terus bisa di readjust turun lagi miningnya. Nah itu akan berkesinambungan dengan semua koin yang kamu mau pelajarin. Tuh, sehingga itu memudahkan lu gitu. Itu kayak basic lah Pak. Iya. Nah, jadi sebelum belajar berlari ya kamu merangkak, belajar berdiri, belajar berjalan, jatuh, naik lagi, bangkit lagi. Sip. Ya gitu. Keren. Terus last question. Kalau ada orang mau mulai hari ini dengan benar. Dengan benar. Saya kunci dengan kata benar gitu ya. Ada satu hal pertama yang wajib banget dia lakukan agar nggak ngulangin kesalahan-kesalahan tadi. Sekarang masuk ke dunia AI, bersyukurlah teman-teman kalian sudah punya AI. Yes. Saya juga ada bangun platform sendiri AI khusus kripto. Wow. Ya, silakan berkonsultasi ke AI tersebut dan tanyakan apapun yang lu ingin tanyakan. Karena itu akan memberikan jawaban yang sebenar-benarnya Pak. Dari situlah misalkan contoh ya. Pertanyaan Bapak ini kita input ke dalam AI. Lihat dia jawab apa.
Wow. Nah, dia akan definisikan semuanya. Yes. Dia akan keluar semua referralnya. Yep. Dia akan kasih tahu lo langkah-langkahnya step by step. Bahkan lo bisa suruh dia bikinin daily plan-nya seperti apa. Sampai selengkap-lengkapnya. Di kelas ini ada nggak nanti ya? Nah, nanti kita akan showing. Ya, showing the product, showing how it works gitu. Gitu ya? Ya, karena itu akan sangat membantu dan ke depan saya akan bikinkan itu sebagai personal asistennya dari sisi crypto dan finance. Sehingga membantu semua orang 24 jam mau zona waktu apapun lu bisa pakai dan ya itu tujuannya saya edukasi gitu. Jadi assisting teman-teman. So that's why bersyukur banget ya kalau teman-teman bisa mengakses hal seperti itu. Kalau seandainya dulu 8 tahun lalu Pak sudah ada AI yang begitu dahsyat. Yes. Waduh, saya kayaknya sekaya apa? Ya. Berarti ini masih baby dan masih early ya? Iya, early. Oke, jadi teman-teman, bagi Anda yang hari ini sudah menonton 2 podcast kami sebelumnya bersama dengan Andi, saya sarankan Anda, bukan saya ngejak Anda FOMO, tetapi kita harus belajar nih dari usia yang muda kayak Andi ini, bagaimana beliau bisa riding the wave, bagaimana dia bisa menciptakan momentum, dan apalagi hari ini ada AI. Dan yang mana AI ini bantu mempermudah kita menganalisa sesuatu. Iya. Sehingga apa yang kita pikirkan itu seringkali mungkin ada melesetnya. Tapi AI membantu kita untuk meng-research pembelajaran kita bahkan. Supaya kita tuh belajar nggak seperti metodenya Andi yang mungkin masih manual. Iya, dulu mati banget Pak dulu saya. Dulu ya. Iya, itu kan scraping all data. Betul. Ada yang bagus, ada yang benar, ada yang bohong. Sekarang bisa di-summarize, Iya. bisa disimpulkan, dan nanti kita akan bongkar nanti. Supaya Anda betul-betul mengerti dunia kripto ini, jangan sampai menjadi tempat penjagalan, seperti kata Andi. Tetapi di kripto ini, apakah ini the safe haven? Apakah ini aset yang bisa diwariskan? Apakah ini aset yang sangat luar biasa? Nanti kita akan bongkar semuanya.